wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Cirek, kita di program Bilik Parlemen kerjasama Cianjur Express dengan DPRD Kabupaten Cianjur. Kali ini tema yang akan kita bahas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah gitu. Seperti apa mekanismenya, lalu tahapannya seperti apa gitu. Nah, saya sekarang sudah didampingi oleh Pak Asep Sopian, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Cianjur. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah. Udah lama juga ya nggak ini? Alhamdulillah. Ya Pak Asep, Aturun udah menyempatkan waktu hadir kan di program Bilik Parlemen kita kali ini. Nah, terkait dengan tema yang tadi saya sampaikan, mungkin banyak yang masyarakat yang belum paham gitu kan gitu. Seperti apa mungkin pengajuan atau mungkin pengajuan anggaran gitu kan, pengelolaan anggaran, apalagi yang diajukan mungkin dibahas di DPRD Kabupaten Cianjur gitu. Mungkin Pak Asep bisa menjelaskan secara lebih rinci gitu kan gitu. Dari awalnya seperti apa gitu mungkin Pak Asep. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita memang saat ini masuk ke penjadwalan pembahasan anggaran untuk KUA PPAS murni 2025. Jadi kita dalam rangka melaksanakan fungsi dewan ini, nah salah satunya kita memang bulan-bulannya atau bulan Juni dan Juli ini, nah kita sudah mempersiapkan. Yang pertama, untuk tugas atau peran fungsi legislasi kita akan membahas beberapa perda. Nah, untuk perda ini di tahun anggaran 2024 rencananya ada 7 perda. Nah, kemudian juga kita akan membahas KUA PPAS murni 2025. Nah, yang 2024 sedang running kan anggarannya. Nah, jadi memang kita ingin memastikan bagaimana nanti arah kebijakan pembangunan Cianjur khususnya dalam mentasarufkan pengelolaan keuangan daerah ini gitu untuk betul-betul bisa mensupport anggaran-anggaran yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat itu. Oke. Seberapa penting pembahasan KUA PPAS ini? Sangat-sangat penting karena pembahasan KUA PPAS ini sebagai proses atau tahapan untuk kita menentukan proses penganggaran daerah atau APBD. Nah, setelah kita ada rujukan awalnya dokumen RPJMD, kemudian juga ada RKPD, maka RKPD itu hasil suatu dokumen perencanaan kebijakan pembangunan yang disusun oleh perangkat daerah. Nah, itu atas dasar hasil pendekatan partisipasi atau usulan dari masyarakat, dari perangkat daerah sendiri, bahkan hasil dari aspirasi reses DPRD gitu kan melalui Resbang. Nah, dokumentasikan dalam RKPD dan nanti kita dokumen ini akan dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran atau KUA PPAS ini gitu. Jadi sangat penting sekali bahwa proses pembahasan KUA PPAS ini akan menentukan nanti kebijakan-kebijakan pengelolaan anggaran, apakah ini kepentingannya betul-betul untuk kepentingan kemajuan masyarakat gitu. Itu bisa dilihat di situ gitu. Nah, dilihat di situ. Berarti kan kalau itu sangat penting. Ketika mungkin atau dalam proses atau mungkin sudah proses atau sudah ditetapkan KUA PPAS ini ditetapkan gitu kan gitu. Itu pengawasannya seperti apa? Ya, nanti kan setelah KUA PPAS ini akan dikonstruksikan lagi, dijabarkan lagi dalam RKA. Rencana kerja dan anggaran nanti di SKPD. Nah, setelah itu nanti akan menjadi APBD. Nah, kemudian nanti akan dijabarkan lagi menjadi DPA. Nah, itu jadi nanti proses keterlibatan dewan ini terutama dalam kepentingan dalam konteks tadi fungsi budgeting itu sangat strategis di sini di proses ini. Seberapa strategis ya?
Iya, nanti akan menentukan apakah misalkan penganggaran ini gitu, belanja ini misalkan nanti dengan belanja untuk program-program, apakah program ini program strategis, program prioritas, ini akan diuji kan oleh DPRD, nanti oleh khususnya mungkin secara eksklusif di Banggar gitu. Kita akan uji nanti ajuan-ajuan program yang dirumuskan oleh, terutama rumusan awalnya di TAPD, kita akan uji apakah betul-betul ini merepresentasikan kepentingan masyarakat gitu kan. Nah itu sangat penting. Jadi ada seleksinya juga. Nah, iya Pak. Emang harus ada perdebatan di situ. Bahkan saya idealnya itu ya kita perlu juga melibatkan partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat yang memahami sesungguhnya apa yang dibutuhkan kebijakan pembangunan daerah ini gitu kan. Itu masyarakat juga bisa gitu kan melakukan, misalkan ada istilah shadow budgeting lah. Jadi ada APBD bayangan bahwa keinginan masyarakat seperti ini. Idealnya pada saat ini kita sehingga ternyata masyarakat juga punya kerangka kerangka perencanaan seperti ini. Nah, sehingga ini akan menjadikan APBD kita itu berkualitas, dalam arti betul-betul APBD ini untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Karena ini berbicara kan untuk kepentingan masyarakat di sini. Kan, gitu. Jadi ruang-ruangnya di proses ini gitu kan, di proses pembahasan ini. Nah kalau tadi kaitan dengan pengawasan, lebih kepada bagaimana implementasi dari pelaksanaan program yang didukung oleh anggaran ini. Nah gitu. Sejauh ini seperti apa? Ya seberapa besar terkait dengan APBD sendiri gitu kan ya, pengelolaan keuangannya gitu. Kalau fraksi PAN melihat di pemerintah Kabupaten Cianjur gitu, APBD yang sudah ditetapkan gitu kan dengan anggaran sekian triliun gitu, implementasinya seperti apa dilihat? Ya kalau kita melihat dari proses pengelolaan anggaran ini, khususnya diumumkan dengan progres pembangunan di masyarakat gitu. Memang kita kalau secara prosedural administratif ya kita sungguh ya bersyukurlah gitu. Beberapa tahun kita itu dalam pengelolaan keuangan ini artinya secara administratif mendapatkan penilaian yang WTP itu prestasi ya. baik ya, dengan opini WTP itu sebagai bentuk penilaian yang baik terhadap proses pengelolaan anggaran ini secara administratif itu. Tapi kalau kita misalkan melihat dari sisi permasalahan di masyarakat, permasalahan pembangunan, kita masih menyisakan tantangan-tantangan yang tentunya ini perlu perhatian oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk penyusunan ke depan gitu. Misalnya kita belajar dari kemarin LKPJ 2023, karena 2024 kan sedang running, sedang berjalan sekarang pengelolaan anggaran ini. 2023 kita sudah melakukan LKPJ kemarin itu. Kita dari Banggar sudah memotret apa masalah kita ini. Nah ternyata misalkan bahwa anggaran ini juga harus berbasis kinerja kan, kinerja keberhasilan pembangunan misalkan. Lagi-lagi tadi secara administratif ketersesuaian dengan RPJMD, kemudian juga dari sisi pengelolaan secara administrasi keuangan gitu, kita mendapatkan reward penghargaan seperti tadi. Tapi kembali lagi kalau kita mengkritisi permasalahan pembangunan di masyarakat, kita masih dihadapkan ke masalah misalkan IPM kita, karena itu kan jadi indikator bahwa suksesnya pembangunan itu bagaimana kita bisa punya standar nilai IPM yang setiap tahun lah bergerak naiknya signifikan. Idealnya kan seperti itu, inginnya seperti itu. Nah faktanya sekalipun kita ada angka kenaikan, kita belum signifikan, dan pada positioning gitu dibandingkan misalkan di dalam dengan daerah lain misalkan di Jawa Barat, nah kita IPM-nya masih posisi di bawah kan, gitu, paling bawah kan. Dan ini tantangan. Artinya ya kita misalkan ke depan untuk 2005 ini harus di pembahasan KPS itu betul-betul harus terukur bagaimana kita misalkan ini pemrograman kemudian juga penganggaran ini fokus kepada
menjawab persoalan ini. Misalkan kita punya target lah yang terukur. Coba di 2025 targetkan kita jangan sampai di paling bawah gitu di Jawa Barat IPM-nya gitu. ya. Nah, terutama bicara IPM itu dengan tidak indikator di pendidikan, kesehatan dan ekonomi, daya beli ini kita terutama di pendidikan gitu kan. Ini harus serius lagi. Persipan ada target nggak mungkin? Gitu tadi anggaran itu ya minimal IPM itu bisa naik gitu. Ada target nggak? Gitu? Ya kita memang sebelumnya diarahkan di pembahasan sebelumnya kita memang mengarahkan seperti itu. Bahkan kita mendorong misalkan SKPD terkait yang secara khusus misalkan menangani bidang pendidikan misalkan. Coba strateginya seperti apa? Mereka membuat strategi percepatan peningkatan IPM dan sebagainya. Nah, kita juga apakah percepatan ini misalkan nanti di 2024 karena sedang berjalan nanti hasilnya seperti apa? Ya harapannya begitu, harapannya 2004. Nah, lagi-lagi juga 2005 yang mulai kita juga sekarang rancang anggarannya, kita ingin ada lompatan lah untuk IPM ini. Oke, kalau berbicara targetnya misalnya IPM naik, gitu kan gitu. Apa yang akan menjadi fokus menurut fraksi PAN gitu? Yang diharapkan gitu kan di penganggaran di 2025 gitu untuk IPM gitu. Ya kalau IPM misalkan kita di sektor pendidikan misalkan, yang jadi masalah itu kan di rata-rata lama sekolah. Itu kalau rata-rata lama sekolah ini, nah kita perlu ada gerakan yang masif lah ke bawah. Misalkan nanti di level pemerintahan desa juga dia memotret ini gimana sehingga yang misalkan mereka yang lama sekolahnya, lama belajarnya ini kita dorong dengan misalkan dengan PKBM gitu kan ya, kita mensupport memberdayakan PKBM gitu. Nah ini untuk terutama usia 25 ke atas kan kayak gitu. Kalau yang di usia wajib belajar yang itu kita relatif udah bagus lah gitu kan. Jadi kesimpulannya intinya apa yang diharapkan dari KUPPS nanti untuk 2025 nanti? Iya, support anggarannya itu harus mendorong kepada keberhasilan kinerja pembangunan gitu. Salah satu kinerja itu kan ukurannya itu IPM. Pertama itu IPM ya, IPM. Nah, kita juga IPM itu kan termasuk di daya beli, nah ekonomi. Nah, ekonomi itu dengan apa? Juga hubungannya juga dengan mobilisasi, artinya dengan transportasi gitu. Nah, kita juga ternyata infrastruktur. Nah, ternyata tantangan kita kemarin ketika kita mendalami mengkritisi di LKPJ ini, kita bukan hanya IVM yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan itu. Apa itu? Salah satunya indeks pembangunan infrastruktur juga. Nah, jadi masalah indeks pembangunan infrastruktur malah kita posisinya masih rendah gitu. Kalau kita salah, saya nilainya kemarin itu hanya 54 nilainya. 54. Iya, artinya kan kita masih rendah dan faktanya memang seperti itu. Makanya misalkan kenapa saya karena berbasis misalkan kewilayahan, misalkan saya dari selatan. Nah, dulu bagaimana kita ingin ada percepatan pembangunan Cianjur Selatan, terutama terkait dengan infrastruktur. Karena kita bisa lihat di wilayah selatan misalkan untuk jalan kabupaten saat ini, nah kita sudah menerima keluhan, aspirasi, bahkan ya dengan mengkritik biasa gitu kan. Kan dengan serangan yang ya lebih dari kritik gitu kan. Redaksinya itu terkait dengan keinginan itu, walaupun kita sudah coba support gitu. Kemarin kita ada anggaran secara khusus misalkan di wilayah selatan itu 4 titik misalnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan kabupaten. Sampai kita pinjam kan. Pinjam dari Bank Jabar gitu kan. Nah, ini salah satu memang PR pemerintah daerah, khususnya di nanti pentasarupan APBD 2025, itu juga kita memang dorong, terutama kita mendorong dari fraksi PAN ini
untuk fokus juga untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Karena melihat tadi ternyata kita juga rendah juga ya. Rendah juga. Poinnya rendah gitu. Jadi ini berarti di Jawa Barat tingkat berapa itu? Ya saya kemarin tidak ada ini pembandingnya Jawa Barat, cuman kalau ukurannya itu kan ada standar itu. Ketika saya konfirmasi ke TAPD juga, gimana ini ya? Ya kita tantangan itu seperti ini. Jadi menurut eksekutif juga memang diakui gitu. Jadi lagi kita ini harus betul-betul program prioritas ini, karena kita berbicara PPAS itu kan prioritas pelanggarannya, harus betul-betul prioritas yang dibutuhkan. Jadi ukurannya nanti untuk indikator kinerjanya itu IPM dan dengan indeks pembangunan infrastruktur. Ya. Harapan saya seperti itu. Jadi pentasarupan anggaran nanti 2005 ini lebih fokus kepada nanti IPM dan infrastruktur. Turun Pak Sep udah panjang lebar nih membicarakan itu, terkait juga tadi ya menarik juga itu ketika IPM kita jadi ukuran, ternyata ada lagi yang jadi indikator juga kan, terkait indeks pembangunan infrastruktur gitu, dan ternyata juga ya mungkin bisa dibilang kurang kurang bagus juga kan gitu. Iya, karena kita memahami satu sisi mungkin argumentasinya mungkin menjadi bukan apologi ya, bukan sebuah pembelaan, tapi kita juga sangat menyadari bahwa memang pemetaan wilayah Cianjur, Kabupaten Cianjur itu dengan luas wilayah gitu kan dan sebagainya, sehingga intervensi anggaran kita ini ya sangat kurang memadai. Makanya dari jauh-jauh hari ke belakang gitu saya berjuang 10 tahun di parlemen ini, salah satunya solusi jangka panjangnya ya Cianjur Selatan penataan wilayah, daerah otonomi gitu ya. Mudah-mudahan aja kalau memang sekarang prosesnya untuk daerah otonomi baru, misalkan Cianjur Selatan yang sudah masuk ke pemerintah pusat, usulannya ke pemerintah pusat sekarang sudah katanya dalam kajian kajian Kemendagri gitu ya, dan lebih cepat nanti menjadi apakah persiapan daerah otonomi baru, daerah persiapan, apalagi nanti sudah ini ya solusinya solusi jangka panjangnya itu. Makanya dalam jangka pendek ya kita dorong anggaran ini, jangka panjang memang harus menjadi daerah otonomi baru ya. Karena luas wilayah ya. Luas wilayah karena memang support anggaran pembangunan kita itu sumber pendapatannya pendapatan itu kita masih tergantung kepada transfer dana pusat kan seperti dan belum bisa memenuhi mengakomodir semua ternyata. Oke. Ya terima kasih Pak Sep. Ya sudah memberikan penjelasan gitu kan gitu terkait dengan fokus KUA PPS nanti ke depan seperti apa di 2025, lalu yang menjadi ukuran nanti ada 2 kan gitu. Betul. Selain IPM ada juga indeks pembangunan infrastruktur gitu kan gitu. Dan ini menjadi PR juga karena tadi Pak Sep mengungkapkan 2 indikator ini ternyata mungkin ya bisa dibilang di bawah juga lah gitu, gitu. Jadi PR juga lah gitu. PR dan itu akan menjadi keberhasilan pemerintah daerah gitu kan. Kalau misalkan IPM kita naik lagi gitu, kemudian indeks itu menjadi keberhasilan pemerintah daerah, dalam ini eksekutif termasuk legislatif karena sebagai penyelenggara pemerintah kan gitu. Itu PR kita kan. Eksekutif aja gitu. Oke. Aturun Pak Sep. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan di program Bilik Parlemen kita kali ini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Pak Sep tadi bisa masyarakat juga bisa memahami gitu kan gitu. Kinerja DPRD seperti apa, lalu juga terkait dengan anggaran seperti apa gitu kan. Gitu. Kedepannya harapannya seperti apa. Aturun, terima kasih. Yaitu tadi Sobat Cirek, kita nanti kembali lagi di program Bilik Parlemen episode berikutnya. Aturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.